Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Apuna, Apuna Suki. Perkenalkan, nama saya Dita Juliani Rahmawati. Saya adalah salah satu koordinator wilayah Asosiasi Pengusaha Nasyatul Aisyah Jawa Timur, atau lebih disingkat dengan sebutan Apuna Jatim. Kali ini saya berada di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Kali ini saya akan memandu Najat Talk berbincang mengenai inspirasi Apuna. Perempuan memiliki peranan penting di dalam pembangunan bangsa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peranan perempuan ialah dengan memperdayakan secara ekonomi. Dalam aspek ekonomi, perempuan sangat bisa berperan. Akan tetapi, mereka perlu diberikan bekal agar mereka bisa kompeten untuk dapat mengembangkan usaha mereka sehingga lebih sejahtera. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan salah satu kader Nasyatul Aisyah yang berasal dari Kota Lamongan. Nah, beliau adalah seorang ibu rumah tangga dan juga pengusaha muda. Mari kita berkenalan dengan narasumber yang satu ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Ida ya? Iya. Ya. Mari kita berkenalan dengan narasumber yang satu ini, Mbak Ida. Halo, assalamualaikum. Saya Ida Dwi Kurniastuti, biasa dipanggil dengan Ida Dayinta. Saya seorang ibu rumah tangga yang aktif di bisnis online dan juga sedang aktif di dunia fotografi untuk saat ini. Saya berdomisili di Kedul, Sukadadi, Lamongan. Gitu. Wah, seru sekali ya. Bisnisnya di bidang apa saja nih, Mbak? Untuk saat ini saya bergelut di dunia fashion untuk produk Dayinta hijab. Kemudian ada juga ini untuk kulinernya, itu saya bergerak di cemilan, aneka cemilan, snack-snack kering kayak gitu, Itka The Peanut. Dan untuk saat ini saya kembali mengeluarkan produk baru sekitar 3 bulanan mungkin ya. Ini Itka Dessert, jadi semacam kayak salad buah, kayak asinan yang dari buah-buah gitu loh Mbak. Oh gitu. Soalnya mengikuti cuacanya kan lagi hot ya di Lamongan, jadi kayak gitu. Saya bikinnya yang seger-seger gitu. Wow, luar biasa sekali. Bisnisnya banyak. Tadi apa nama brandnya? Dayinta Hijab. Dayinta Hijab. Ya, selain ada bisnis dari fashion, ada juga dari kuliner ya. Iya. Terus ada apa lagi tadi? Itka Dessert. Oh iya, dessert juga ya yang baru muncul ini ya. Wah, luar biasa sekali ya. Terus kalau boleh tahu nih, awal perjalanan Mbak Ida ini memulai bisnis seperti apa nih? Mungkin sahabat Apuna ingin tahu nih awal mulanya bisnis yang sampai sekarang masih sampean geluti. Jadi kalau untuk awal mula berbisnis dulu itu gara-gara The Power of Kepepet sih Mbak. Oh, The Power of Kepepet nih ya. Seru sekali beneran, nih. The Power of Kepepet. Jadi dulu itu saya nikah muda, ceritanya nikah setelah lulus SMA. Jadi waktu itu bingung mau ngapain, udah punya anak, terus pengen bantu-bantu suami gitu kan. Karena waktu itu suami juga masih kuliah kayak gitu. Jadi akhirnya saya pertama kali bisnis itu justru ini, bikin kacang telur itu loh, yang Itka The Peanut sampai sekarang itu. Jadi mulai itu dulu. Jadi saya itu ngerenteng dari yang 500-an yang ditaruh di toko-toko kue, ditaruh di warung-warung kopi kayak gitu-gitu lah. Kemudian setelah berjalan saya akhirnya melirik ke minimarket, ke toserba kayak gitu. Tapi nggak bertahan lama sih, soalnya kalau di Lamongan sendiri tuh ya sistemnya kayak kita itu kayak nitip gitu loh. Jadi kita kan modalnya double gitu kan. Lah di samping itu saya masih mencoba jadi resellernya pakaian-pakaian kayak gitu. Kalau dulu zamannya jualan di BB itu, gitu kan, kayak gitu kan dulu tuh ada pin BB kayak gitu. Nah itu saya mulai jadi reseller pakaian-pakaian kayak gitu. Nah itu akhirnya saya merambah ke Dayinta, akhirnya punya brand sendiri, tapi masih maklon sampai sekarang. Mohon doanya nanti bisa punya tim jahit sendiri ya. Sekarang masih maklon, jadi sekarang masih branding produk-produk Dayinta itu. Terus sama yang kacangnya juga masih lanjut, cuma untuk saat ini saya fokusnya semuanya ke online. Oh gitu. Jadi kalau dulu saya kan nitipnya ke warung-warung, ke
ke toko-toko kayak gitu kan. Nah itu saya rasa kok nggak efisiensi ya. Dalam artian gini loh, saya kok sama halnya gitu kayak saya itu mau modali orang gitu loh Mbak, kan gitu kan. Iya, Jadi iya, misalkan barang baru habis, saya baru dapat uang, tapi saya juga harus nyetor lagi kayak gitu kan. Nah sekarang akhirnya saya hapus sistem kayak gitu. Kurang lebih selama 4 tahun ini saya sudah mulai full online. Gitu. Jadi untuk toko-toko yang sudah bahkan di Lamongan hampir nggak ada sekarang aku nitip-nitip itu, semuanya full online. Oh iya, jadi perputaran keuangannya itu lebih cepat online gitu ya Mbak Ida ya? Iya bener banget Mbak, lebih cepat dan lebih apa ya, kita itu nggak pusing kayak misalkan mau Lebaran, mau Idul Fitri kayak gitu menjelang puasa itu kan kita butuh modal banyak. Nah bayangkan kalau kita nitip di satu toko aja kan udah kelihatan ya. Nah untuk sekarang saya lebih memilih ke PO. Jadi itu bener-bener menghemat modal saya gitu. Jadi misalkan saya cuma modal sekian, tapi saya bagusin foto produknya, foto katalognya. Jadi kan saya jual online. Jadi mereka, Mbak aku ngerediin ini nanti ya tanggal sekian. Nah ini kalau misalkan mbak-mbak yang mau beli calon customer kita, tuh aku bilang gini, kalau mau dapat barangnya kita harus open PO itu harus ada DP gitu minimal 50. Jadi dari DP itu sangat membantu sekali untuk pembiayaannya gitu. Iya, betul sekali, pinter sekali ya. Memang kalau misalnya kita udah bergerak di bisnis tuh harus pinter-pinter ngolah keuangan juga ya. Iya. Takutnya nanti kalau udah di stok nanti kan takutnya juga peminatnya kurang gitu ya, Mbak ya. Kita kan rugi banyak gitu. Iya, ya, menarik sekali nih sahabat Apuna nih. Ini contoh-contoh pengusaha muda yang memang dari yang berasal dari power of kepepet nah jadi bisnis luar biasa ini ya. Baik sahabat Apuna, luar biasa sekali bisnis yang sedang dijalankan oleh Yunda Ida tadi. Kalau boleh tahu nih, modal awalnya itu berapa Mbak? Kok bisa sampai di titik ini bisnis sampean ini? Aku kalau ditanya modal itu gimana gitu ya. Soalnya gini ya, jujur saya itu nggak berani ya yang namanya bersentuhan sama modal dari bank. Soalnya gini loh Mbak, masalahnya itu bukan masalah kalau aku ilmu kayak riba kayak gitu, ilmu saya masih cetek banget. Masalahnya itu nggak ada yang buat ngangsuri itu apa gitu kan. Iya. Nggak ada yang buat ngangsuri, soalnya kita ini kan kerja untuk sendiri, nggak ada yang gajian. Saya sama suami itu nggak punya gaji, jadi mau dibayarin dari apa nanti kalau pas usahanya anjlok gitu kan. Kita kan nggak tahu ya, tapi ya jangan sampai lah. Jadi modal saya yang pertama itu modal PD. Oh, modal PD. Ingat ya sahabat Apuna, modal PD udah bisa menjadikan bisnis sebesar ini. Wow, keren, luar biasa. PD. Terus tadi udah saya singgung sedikit dari modal PO. Jadi terus mungkin teman-teman nanti kan bertanya, kok bisa modal PO gitu kan, kok bisa orang percaya kan naruh uang dulu nih di kita. Nah itu biasanya saya memberlakukan kayak gini. Jadi setiap hari saya di sosmed baik di FB, di IG, di manapun TikTok kayak gitu, biasanya saya personal branding. Jadi gimana orang itu bisa trust ke kita kayak gitu, bisa percaya, gimana uangnya saya bawa. Bahkan nggak jarang yang udah loh Mbak, nggak usah DP separuhan, udah full bayar aja gitu. Kayak gitu, misalkan hijab kayak gini, ini alhamdulillah untuk hijab top ini udah terjual kurang lebih 4.000 piece kan. Nah ini teman-teman itu pada kalau misalkan aku open PO itu aku nggak pernah bikin langsung misalkan satu model langsung berapa warna gitu, nggak pernah. Soalnya itu tadi nggak ada modalnya. Oh gitu. Jadi biasanya saya tuh bikin contoh dulu, misalkan 5 warna, 4 warna, saya fotoin. Nah saya fotonya itu nggak mau yang maksudnya pakai model-model, harus model profesional gitu. Jadi di brand pribadi sendiri ya sama Yunda Ida ya? Iya, jadi saya biasanya kerjasama sama manajemen foto. Kalau untuk foto produk, alhamdulillah saya bisa foto sendiri kan. Jadi setiap kali mau open PO itu produknya harus tampil kece gitu. Saya nggak mau misalkan, alah mau cuman produknya orang kedua lah, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus, meskipun kita di desa tempatnya, produk kita harus go Indonesia, harus go internasional kalau bisa lah kayak gitu. Kalau boleh tahu Yunda Ida sendiri yang ambil produk, yang foto produk itu ya? Untuk Dayinta dulu saya tuh biasanya ngajak tetangga saya foto, kadang di alun-alun, kadang di sekitar Lamongan sini.
Terus lama-kelamaan kita itu anaknya kan jadi guru ya, kadang kan kegiatannya banyak. Pas aku launching, dianya nggak bisa, kadang dia bisa, saya nggak bisa gitu kan. Jadi akhirnya saya untuk fashionnya itu saya langsung sekarang kerjasama sama manajemen foto profesional yang sudah ada modelnya. Nanti bisa dilihat di IG-nya Dayinta, ada semua. Terus kalau untuk foto produk untuk Itkade Pinat, untuk Itkade Search saya foto sendiri gitu. Jadi sebelum launching, jadi palingan saya kalau model itu sekitar katakanlah 500.000 sampai 1 juta udah bisa jalan. Wow, luar biasa. 500 sampai 1 juta udah bisa sebesar ini. Kalau misalkan kayak mau puasa gitu kan, itu modal banyak. Itu tadi modal saya ya, modal foto tadi. Jadi kita bisa menarik PO dari foto produk tadi gitu. Oh, gitu. Kayak gitu. Ya, cukup kreatif ya. Triknya memang main nih. Nah, kalau boleh tahu nih, omset tertinggi dari bisnis yang sampean jalani ini berapa? Yang paling tinggi? Kalau omset tertinggi itu biasanya di bulan Ramadan ya. Itu kan fashionnya lagi dibutuh-butuhin orang, makanan apa kayak snack-snack gitu kan juga. Ini ya lebih banyak yang membutuhkan. Itu biasanya kisaran, kalau kemarin aku lihat dari datanya itu omsetnya sekitar 87 jutaan kayak gitu. Wow, 87 dalam waktu 2 bulan kan puasa, mendekati puasa, sebelum puasa ya. Sampai Ramadan berakhir sampai Idul Fitri itu segitu. Padahal itu modalnya the power of beneran. Kalau mungkin ada yang bilang pengusaha itu harus modalnya tebel, ya memang benar. Iya. Soalnya kenapa? Saya pribadi modal segitu jungkir balik rasanya. Iya, Ngaturnya kayak gimana? Beli bahan ini, bahan-bahan apalagi bahan-bahan sekarang kan mahal-mahal semua ya. Semua bahan baku naik itu, jadi memang agak jempalian kata orang Lamongan, jempalitan gitu. Iya, iya. Tadi kata Yunda Ida sampai jungkir balik ya? Iya, Jungkir balik ya. Jungkir balik, Nah, beneran. motivasi apa nih yang bikin Yunda Ida bisa sampai bertahan di titik ini meskipun mengalami jungkir balik seperti tadi? Kalau untuk motivasi sendiri ya tentu saja anak-anak udah gede, udah butuh biaya pendidikan, anak-anak harus mendapat pendidikan yang layak gitu kan. Terus untuk kedua orang tua saya kan juga bapak kan sakit, sekarang sudah nggak ada, terus tinggal ibu sendiri kan. Jadi posisi saya itu di tengah-tengah, jadi punya anak, punya orang tua yang harus saya biaya, ya harus saya nafkahi gitu. Jadi itu tadi motivasinya Mbak, kalau saya nggak begini, nah ini anak saya, orang tua saya itu nanti kayak gimana gitu. Itu jadi motivasi saya gitu. Seharusnya kan kalau perempuan kan ya udah nggak masalah, kan udah ada suami yang menanggung, tapi masalahnya itu tadi, itu yang bikin saya lebih termotivasi. Makanya nggak mau nganggur lah, katakanlah kayak gitu, ada aja gitu. Baik kayak gitu. Oke, untuk sahabat Apuna, biar lebih termotivasi untuk berbisnis, coba kita tanya ke Yunda Ida, bagaimana tips memulai bisnis sampai mencapai omset puluhan juta? Tipsnya sebenarnya simple aja sih. Yang pertama PD, no reckon you lah gitu. No reckon. Apapun yang kita jalani, yang penting kita nggak menyalahi aturan, itu lakukan aja. Nanti di sela-selanya nanti pasti kita nemu jalannya. Ini yang cocok buat kita, ini passion kita. Menarik sekali ya, PD, no reckon. Sama satunya apa? Jalani semuanya sesuai passion kita. Pasti nemu passion kita itu kayak apa. Menarik sekali ya. Nah, oke Yunda Ida, dengan banyak berbagai bisnis yang digeluti saat ini nih, pastinya ada tantangan yang Mbak Ida alami nih. Bagaimana nih Yunda Ida mengatasinya? Kalau tantangan ini saya lebih ke modal sih sebenarnya. Itu tadi, karena tantangannya saya nggak berani menerima modal dari kayak bank gitu, belum berani. Terus akhirnya ya jungkir balik mikir ini modal ini, gitu. Itu tantangannya. Terus untuk selanjutnya itu tantangannya kalau untuk bisnis tahun-tahun beberapa tahun lalu itu nggak seperti sekarang loh sebenarnya. Sekarang itu lebih apa ya, tantangannya itu lebih gila-gilaan. Jadi contohnya apa nih? Contohnya kayak gini, misalkan dulu kalau Dayinta launching itu harga gamis sekitar 300.000, 350.000 itu udah kayak kacang goreng aja. Kalau sekarang itu
kena pasar yang harganya yang murah-murah. Sekarang yang di online di toko kayak gitu, iya, kan iya. harganya 70.000 gitu. Itu Pada kan banting harga ya. banting harga iya, terus bahannya dipakai kan memang bener misalkan sama-sama katun Jepang, tapi kan beda kualitasnya. iya. Itu tantangannya tersendiri. Jadi tantangannya itu lebih gimana cara mengedukasi pasar kalau barang kita itu lebih berkualitas kayak gitu. Jadi lebih penekanan ke kayak ke kita ke brandingnya gitu. Saya lebih personal brandingnya lebih Dikuatin ya. dikuatin lagi, personal produk brandingnya juga begitu kayak gitu. Dan juga lebih kreatif lagi ya Mbak Iya ya. benar, lebih kreatif lagi bikin konten dan kayak gitu itu tantangannya di situ. Iya, baik sekali ya. Oke, Yunda Ida, terima kasih udah bisa datang, udah bisa hadir di Naja Talk. Semoga dengan perbincangan kita hari ini bisa menginspirasi sahabat Apuna yang ada di rumah. Nah, untuk sahabat Apuna, jangan lupa like and subscribe channel kita Nasyatul Aisyah Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.